Apakah Anda pikir Anda mengenal Yerusalem? Anda pikir itu adalah tempat kelahiran perdamaian? Karena namanya sering dikatakan berarti kota perdamaian. Tetapi, pernahkah Anda bertanya, mengapa kota yang dibangun untuk menyembah Tuhan telah diratakan 2 kali dan dikepung 23 kali oleh mereka yang bertindak atas namanya? Lupakan gambar-gambar kartu pos yang berkilauan. Yerusalem bukanlah tempat suci yang tenang. Itu adalah medan pertempuran keyakinan yang mutlak. Hamparan tanah kering, tanpa sungai, dan tanpa minyak. Yang entah bagaimana menjadi pusat alam semesta. Tempat di mana sebuah tangga kayu telah berada di balkon selama 200 tahun, karena tidak ada yang berani memindahkannya, bahkan 1 sentimeter pun. Dan di mana, setiap hari, sebuah keluarga Muslim memegang kunci dan membuka gereja tersuci dalam kekristenan. Karena itulah satu-satunya pengaturan yang mencegah saudara-saudara seiman saling menyerang. Di sini, waktu tidak berlalu. Ia terakumulasi seperti lapisan sedimen, memungkinkan seseorang di abad ke-21 untuk berdebat tentang klaim kepemilikan yang berasal dari zaman Abraham, seolah-olah itu terjadi kemarin pagi. Dan memastikan bahwa, di perbukitan sekitarnya, jumlah orang mati melebihi jumlah orang hidup, dalam lanskap yang oleh ketiga agama dinyatakan sebagai titik awal dimulainya akhir dunia. Selamat datang di Yerusalem yang tidak nyata. Di pusat kota tua, dataran tinggi datar dari batu kapur pucat menjulang di atas gang, dengan dinding penahan yang dibangun dari blok-blok yang sangat besar, sehingga batu tunggal terbesar yang kini terkubur diperkirakan memiliki berat lebih dari 500 ton. Bukit Bait Suci, atau Haram Al-Sharif, hanya mencakup 35 hektar, lebih kecil dari banyak taman pinggiran kota, terletak di punggung Bukit Yudea yang kering, pada ketinggian sekitar 2.400 kaki, terpapar di semua sisi oleh angin yang sama, yang telah mengikis bukit ini selama 3.000 tahun. Orang-orang yang bergerak melalui ruang ini setiap hari, lanskap tersebut bukanlah sesuatu yang abstrak. Selama Ramadan, 250.000 jamaah Muslim memenuhi plaza antara Kubah Batu dan Masjid Al-Aqsa setiap hari Jumat, berdesak-desakan di pintu keluar, yang tidak dapat menampung kepadatan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pengunjung Yahudi masuk dengan jadwal terpisah. Diizinkan untuk berjalan, tetapi tidak pernah untuk berdoa. Menavigasi batas-batas yang ditegakkan bukan oleh pagar, melainkan oleh protokol yang diperebutkan selama berabad-abad. Tempat ini tidak menjadi sengketa secara kebetulan. Herodes membangun platform pada abad ke-1 sebelum Masehi. Roma menghancurkan kuil itu pada tahun 70 Masehi. Kubah batu berdiri pada tahun 691 Masehi di atas batuan dasar yang sama. Batuan yang diklaim oleh 3 peradaban sebagai pusat absolut mereka, bukan sebagian, tetapi sepenuhnya, tanpa kompromi. Saat ini, dataran tinggi tersebut dikelola oleh kamera, yurisdiksi yang saling bersaing, dan pembatasan akses yang berubah mengikuti suhu politik di wilayah sekitarnya. Apa yang terjadi ketika suatu tempat menjadi terkenal karena ketidaknyataannya? Dijawab di sini setiap hari Jumat. Ia menjadi perhitungan keamanan yang dibalut dalam bahasa sakral.
Tempat-tempat seperti Bukit Bait Suci mengingatkan kita bahwa tanah paling berbahaya di dunia jarang merupakan tanah yang paling tidak stabil secara geologis. Itu adalah tanah di mana makna melampaui kemampuan manusia untuk mengelola konsekuensi yang dihasilkannya. Apa yang tersisa dari kuil kedua di atas tanah bukanlah sebuah ruangan, bukan sebuah kolom, bukan pula sebuah lengkungan tunggal. Itu adalah tembok penahan, fragmen tepi fondasi yang menjulang sekitar 62 kaki di atas plaza di bawahnya. Permukaan batu kapurnya telah aus dan menjadi halus, tepat pada ketinggian tempat tangan-tangan manusia menekannya selama 2000 tahun. Tembok barat berdiri terbuka terhadap angin kering Yerusalem, diterangi cahaya putih pucat dari dataran tinggi Yudea yang telah membentuk punggung bukit ini sejak sebelum batu pertama diletakkan. Bagi mereka yang datang ke sini, tembok ini bukanlah sekadar runtuhan. Ia adalah tepi hidup dari sebuah kehilangan yang tidak pernah berkurang selama 2 milenium. Keluarga-keluarga datang dari lebih dari 60 negara, menyelipkan doa-doa yang dilipat ke dalam celah-celah batu peninggalan Herodes, seolah-olah jarak antara yang fisik dan yang metafisik tidak lebih lebar dari selembar kertas. Tempat ini menjadi seperti sekarang, melalui tindakan penghancuran yang begitu total, sehingga melahirkan kekuatan kebalikannya sendiri. Ketika Roma menghancurkan kuil kedua pada tahun 70 Masehi, tembok yang tersisa tidak lagi menjadi monumen bagi apa yang bertahan, melainkan titik fokus bagi apa yang telah diambil dan hilang dalam perjalanan panjang kota ini. Tembok itu memusatkan makna dengan cara yang tidak pernah dapat disamai oleh kehadiran yang utuh. Saat ini, terowongan penggalian yang membentang hampir sepertiga mil di bawah kawasan Muslim di atasnya memperlihatkan keseluruhan konstruksi Herodes kepada para pengunjung, sementara keluarga-keluarga yang tinggal di atasnya tidak pernah dimintai persetujuan sebelum penggalian dimulai di bawah lantai mereka. Apa yang terjadi ketika suatu tempat menjadi terkenal karena ketidaknyataannya adalah bahwa lapisan di bawahnya pun menjadi wilayah yang diperebutkan, dan arkeologi yang menjadi ingatan bagi satu bangsa dapat menjadi gangguan terhadap masa kini bangsa lain. Tembok itu mengajarkan sesuatu yang tidak nyaman. Struktur yang paling kuat terkadang adalah struktur yang sudah tidak lagi berdiri utuh. Gereja Makam Kudus terletak di kawasan Kristen, diakses melalui lorong-lorong yang begitu sempit, hingga 2 orang harus memiringkan tubuh untuk dapat berpapasan. Bangunan yang menandai lokasi penyaliban dan kebangkitan. Jejak setiap zaman tampak jelas pada batu-batu bangunan tersebut. Seluruh masa bangunan seolah tertelan oleh kota di sekitarnya, hingga kubahnya hampir menghilang dari pandangan permukaan jalan. Bangunan ini digunakan bersama oleh 6 denominasi Kristen, Ortodoks wilayah yurisdiksi pihak lain. Status quo yang diformalkan melalui dekrit Ottoman pada tahun 1853 menetapkan bahwa tidak ada perubahan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan dari ke-6 denominasi tersebut. Dalam 1,5 abad sejak saat itu, persetujuan semacam itu hampir tidak pernah tercapai. Termasuk sebuah tangga kayu yang ditempatkan di langkan di atas pintu masuk sebelum 1757. Tangga itu masih berada di sana hingga hari ini, tidak tersentuh. Bukan karena dianggap suci, melainkan karena tidak ada satupun denominasi
yang dapat mengklaim hak untuk memindahkannya. Kunci pintu utama gereja dipegang oleh sebuah keluarga Muslim, keluarga Jode, selama lebih dari 800 tahun. Sebuah solusi yang menjadi satu-satunya cara untuk mencegah kepemilikan oleh salah satu komunitas Kristen. Apa yang terjadi ketika suatu tempat menjadi terkenal karena ketidaknyataannya adalah bahwa kontradiksi di dalamnya menjadi permanen. Tempat-tempat seperti gereja makam kudus mengingatkan kita bahwa kesucian tidak menyederhanakan sifat manusia, justru memperkuat apapun yang sudah. Bukit Zaitun menjulang hingga sekitar 2.700 kaki, tepat di sebelah timur kota tua. Lerengnya yang menghadap ke barat mengarah ke lembah Kidron, menuju gerbang timur yang tertutup dengan kubah batu yang berdiri di baliknya. Medannya berupa batu kapur dengan lapisan tanah tipis, kering di musim panas dan dingin di musim dingin. Jenis tanah yang membuat pertanian sulit dan pembangunan menjadi mahal. Yang menutupi lereng ini bukanlah tanaman, melainkan kuburan. Lebih dari 150.000 batu nisan berjejer di lereng bukit, menumpuk selama 3.000 tahun. Bagi mereka yang dimakamkan di sini, dan bagi mereka yang membayar untuk berada di tempat ini, lokasi ini adalah investasi teologis. Tradisi Yahudi meyakini bahwa ketika Mesias tiba dan memasuki Yerusalem melalui gerbang timur yang tertutup, kebangkitan orang mati akan dimulai dari lereng bukit ini. Sebidang tanah di Bukit Zaitun dapat bernilai antara 20.000 hingga 30.000 dolar, bukan karena tanahnya, melainkan karena alamat eskatologisnya. Keluarga-keluarga dari New York hingga Buenos Aires memesan tempat puluhan tahun sebelumnya, karena kedekatan dengan lokasi kebangkitan dianggap lebih penting daripada pertimbangan praktis apapun. Tempat ini menjadi seperti sekarang melalui perpaduan geografi dan teologi, di mana posisi fisik lereng bukit terhadap gerbang menghasilkan makna yang terakumulasi selama 3.000 tahun, menjadi bobot yang tidak dapat dijelaskan oleh logika pasar manapun. Selama pemerintahan Yordania antara tahun 1948 hingga 1967, beberapa bagian rusak, batu nisan dipindahkan, dan materialnya digunakan kembali untuk konstruksi. Bekas luka itu masih terlihat hingga hari ini. Di kaki bukit, Taman Getsemani menyimpan 8 pohon zaitun yang diperkirakan berusia sekitar 2.000 tahun. Jika penanggalan tersebut akurat, pohon-pohon itu telah hidup pada malam yang digambarkan dalam Injil. Apa yang terjadi ketika suatu tempat menjadi terkenal karena ketidaknyataannya adalah bahwa pohon-pohon menjadi relik dan lereng bukit berubah menjadi ruang tunggu. Tempat-tempat seperti Bukit Zaitun mengingatkan kita bahwa pasar properti yang paling kuat tidak didorong oleh lokasi atau penawaran, melainkan oleh keyakinan tentang di mana dunia akan berakhir. Via Dolorosa membentang sekitar setengah mil melalui kawasan Muslim dan Kristen di Kota Tua. 14 stasiunnya tertanam di dinding bangunan yang kini dalam banyak kasus berfungsi sebagai sekolah, apartemen, dan toko yang menjual rempah-rempah serta ukiran kayu zaitun. Jalurnya cukup sempit sehingga 2 orang yang membawa tas harus saling menghindar untuk bisa lewat. Batu-batu di bawah kaki telah aus oleh jutaan langkah selama berabad-abad. Pemandangan ini terasa tidak nyata, bukan karena usianya yang kuno, melainkan karena hal-hal kuno dan hal-hal biasa
hadir secara bersamaan, tanpa terpisah, setiap jam, setiap hari. Bagi mereka yang berjalan di jalan ini, aktivitas perdagangan di sekitarnya bukanlah gangguan, melainkan bagian dari kondisi yang ada. Setiap Jumat, para biarawan Fransiskan memimpin peziarah dari Brazil, Korea Selatan, dan Polandia melalui lorong-lorong, tempat para pedagang menyerahkan harga dan sepeda motor memaksa jalan melalui celah sempit di antara kerumunan. Seorang anak di jendela sekolah dekat stasiun kedua mengamati semuanya dengan rasa bosan, seperti seseorang yang telah menyaksikan prosesi yang sama setiap minggu sejak cukup umur untuk melihat keluar jendela. Tempat ini tidak menjadi seperti sekarang melalui pelestarian yang cermat. Rute ini diformalkan oleh tentara salib pada abad ke-12 berdasarkan tradisi lisan, bukan bukti topografi. Benteng Antonia yang selama ini ditandai sebagai titik awal, kini dipertanyakan oleh para sarjana yang menempatkan lokasi pengadilan Pontius Pilatus yang sebenarnya di Istana Herodes di sisi barat kota. Pandangan ini berpotensi menggeser 8 abad tradisi ziarah, menunjukkan bahwa rute tersebut mungkin telah salah ditempatkan oleh rekonstruksi abad pertengahan. Apa yang terjadi ketika suatu tempat menjadi terkenal karena ketidaknyataannya adalah bahwa keyakinan menjadi lebih kuat daripada bukti yang mendasarinya. Tempat-tempat seperti Via Dolorosa mengingatkan kita bahwa makna tidak membutuhkan ketelitian. Yang dibutuhkan adalah pengulangan dan kemauan untuk terus berjalan, bahkan ketika pijakan aslinya mungkin telah hilang. Tepat di luar sudut barat daya tembok kota tua, sebuah bangunan 2 lantai berdiri di lingkungan jalan-jalan batu tanpa mengumumkan apa yang ada di dalamnya. Lantai dasarnya menyimpan makam Raja Daud, diselimuti beludru biru di bawah menorah, dikelilingi oleh keheningan yang terbentuk dari doa yang terus-menerus dari mereka yang mencari persekutuan langsung dengan leluhur dari mana Mesias diyakini akan datang. Satu lantai tepat di atasnya, terhubung oleh satu tangga melalui dinding yang sama, terdapat ruang atas atau cenakle yang sejak abad ke-4 Masehi diidentifikasi sebagai tempat perjamuan terakhir dan Pentakosta, peristiwa pendirian gereja Kristen. 2 lokasi yang paling signifikan secara teologis dalam 2 dari 3 agama terbesar di dunia, dipisahkan hanya oleh satu tangga. Bagi mereka yang datang ke sini, benturan itu bukanlah keanehan, justru itulah tujuannya. Para peziarah Yahudi turun menuju makam, para peziarah Kristen naik menuju ruangan atas. Mereka berpapasan di tangga, dalam keheningan, masing-masing bergerak menuju lapisan bangunan yang sesuai dengan versi mereka tentang makna tempat ini. Tidak ada yang merencanakan hal ini. Bangunan tersebut mengumpulkan kontradiksinya melalui 1000 tahun pembangunan, penghancuran, dan rekonstruksi. Bizantium, tentara salib, Fransiskanus, hingga Ottoman. Setiap era meninggalkan jejaknya pada dinding yang sama, tanpa sepenuhnya menghapus apa yang ada sebelumnya. Kesultanan Ottoman mengubah ruangan atas menjadi masjid pada abad ke-16. Mihrab yang menghadap ke Mekah dan menara kecil atau minaret di luarnya tetap ada hingga hari ini, berdampingan dengan elemen-elemen ikonografi Kristen yang kembali muncul setelah kekuasaan Ottoman surut. Apa yang terjadi ketika suatu tempat menjadi terkenal karena ketidaknyataannya adalah bahwa kontradiksinya menjadi daya tarik, dan daya tarik itu sendiri membuat kontradiksi tersebut mustahil untuk diselesaikan. Tempat-tempat seperti Gunung Sion mengingatkan kita bahwa sejarah tidak pernah tersusun rapi demi kenyamanan manusia. Ia hanya menumpuk hingga bebannya menjadi lebih berat daripada yang dapat diangkat oleh siapapun.
sekitar setengah mil di sebelah barat gerbang Java. Pasar Mahane Yehuda menempati sekitar 250 kios di lorong-lorong beratap seng bergelombang. Lantainya telah aus oleh generasi langkah kaki yang melintasinya tanpa kesadaran akan sejarah. Tidak ada penandaan kesucian, tidak ada perimeter keamanan, tidak ada tekanan organisasi yang menempatkan setiap orang pada satu sisi tertentu. Dengan ukuran yang biasanya diterapkan Yerusalem pada hampir setiap ruang lainnya, tempat ini terasa seperti geografi perkotaan yang biasa saja. Dan justru itulah yang membuatnya menjadi tempat paling tidak biasa di kota ini. Bagi mereka yang bekerja dan berbelanja di sini, pasar adalah kehidupan sehari-hari dalam bentuknya yang paling fungsional. Para penjual hasil bumi menata buah jeruk sebelum fajar. Pedagang rempah memajang za'atar dan kapulaga. Aromanya sudah tercium bahkan sebelum pengunjung tiba. Harga dan sapaan diucapkan dalam bahasa Ibrani, Arab, Rusia, dan Amharik, seringkali dalam satu kalimat yang sama, karena kota yang berbelanja di sini adalah kota yang nyata. Perempuan ultra-ortodoks dengan rok panjang, mahasiswa sekuler dengan celana jeans, pedagang Arab dari Yerusalem Timur, imigran Ethiopia, dan pensiunan Rusia, semuanya berbagi lorong sempit yang sama dengan tujuan yang sama. Pasar ini telah beroperasi sejak sekitar tahun 1887, bertahan lebih lama daripada setiap struktur politik yang pernah memerintah Yerusalem di era modern. Namun, kini kenaikan harga sewa yang didorong oleh pariwisata mulai mengubah komposisi toko, menggantikan pedagang sayur yang keluarganya telah berjualan selama bergenerasi dengan toko-toko kerajinan yang ditujukan bagi wisatawan. Apa yang terjadi ketika suatu tempat menjadi terkenal karena ketidakasliannya adalah bahwa keaslian yang membuatnya terkenal justru mulai mengusir orang-orang yang menciptakannya. Tempat-tempat seperti Mahane Yehuda mengingatkan kita bahwa ruang-ruang paling jujur di kota yang terpecah seringkali diatur oleh selera, bukan ideologi. Dan bahwa rasa lapar, tidak seperti iman, tidak pernah bertanya, dari sisi tembok mana Anda berasal. Di bawah jalan-jalan Silwan, di selatan tembok kota tua, sebuah terowongan sepanjang sekitar 1.750 kaki melengkung menembus batu kapur padat, sekitar 100 kaki di bawah permukaan. Dindingnya menyimpan bekas pahatan para pekerja yang menggali terowongan tersebut pada tahun 701 sebelum Masehi. Dua tim menggali secara bersamaan dari ujung yang berlawanan, tanpa peralatan survei modern, hanya dipandu oleh suara aliran air bawah tanah hingga akhirnya bertemu, hanya dalam selisih beberapa inci dari garis lurus sempurna dalam kegelapan total. Raja Hizkia memerintahkan pembangunan terowongan ini sebelum pasukan Asyur di bawah Sanherib tiba untuk mengalihkan mata air Gihon dari luar tembok kota yang rentan menuju kolam Siloam di dalam kota. Air yang dialihkan melalui terowongan ini membantu Yerusalem bertahan dari pengepungan yang sebelumnya telah menghancurkan 46 kota berbenteng lainnya di sepanjang jalur penaklukan di Levan. Bagi mereka yang melintasinya hari ini dengan air setinggi lutut dan senter di tangan, pengalaman ini menjadi perjalanan melalui infrastruktur yang dibangun 27 abad yang lalu dan masih berfungsi. Merangkum waktu dengan cara yang tidak dapat ditiru oleh pameran museum manapun. Prasasti Siloam yang diukir di titik pertemuan kedua tim mencatat momen ketika mereka saling mendengar melalui sisa batu, dengan kesederhanaan yang melampaui deskripsi retoris apapun. Tempat ini menjadi seperti sekarang melalui tindakan bertahan hidup kolektif di bawah tekanan eksistensial, jenis rekayasa yang tidak lahir dari ambisi, melainkan dari ketiadaan pilihan lain.
Hari ini terowongan tersebut membentang di bawah lingkungan tempat keluarga Palestina di Silwan menghadapi perintah pembongkaran seiring dengan meluasnya penggalian arkeologi Kota Daud di bawah fondasi rumah mereka. Apa yang terjadi ketika suatu tempat menjadi terkenal karena ketidaknyataannya adalah bahwa infrastruktur bertahan hidup kuno berubah menjadi bukti dalam argumen kontemporer tentang siapa yang memiliki klaim paling lama untuk tetap ada. Tempat-tempat seperti terowongan Hizkia mengingatkan kita bahwa air tidak memihak. Ia mengalir begitu saja, menembus kegelapan, melewati setiap klaim yang dibuat atas batu di sekitarnya, acuh tak acuh, dan terus-menerus. Sekitar 12 menit ke utara dari gerbang Japa, jalanan berubah tanpa pemberitahuan. Toko-toko berganti menjadi bangunan dengan papan nama dalam bahasa Yiddish. Para pejalan kaki adalah pria-pria dengan jas hitam dan topi bertepi lebar, wanita-wanita dengan rok panjang dan rambut tertutup, anak-anak yang jam sekolah dan kurikulumnya beroperasi sepenuhnya di luar sistem pendidikan nasional. Mea She'arim tidak memiliki pos pemeriksaan, tidak ada batas formal. Perbedaannya bersifat atmosferik, namun total. Sebuah lingkungan yang menempati tata kota yang sama dengan ibu kota Israel modern, tetapi mengatur setiap dimensi kehidupan internalnya berdasarkan aturan yang mendahului negara, mendahului mandat, bahkan mendahului hampir semua aturan politik yang ada saat ini. Bagi mereka yang tinggal di sini, lanskap ini adalah hasil dari konstruksi yang disengaja, sebuah komunitas yang dibentuk bukan sebagai reaksi terhadap modernitas, melainkan sebagai alternatifnya. Sekolah-sekolah agama Yahudi atau yeshivot, pemandian ritual dan sinagoge dengan doa yang dimulai sebelum fajar, bukanlah artefak kultural. Itu adalah infrastruktur fungsional dari cara hidup yang dipertahankan dengan konsistensi luar biasa selama lebih dari 5 generasi, di tengah kota yang telah berubah sepenuhnya di sekelilingnya. Mea She'arim didirikan pada tahun 1874, sebelum Kongres Zionis, sebelum Deklarasi Balfour, sebelum negara ada sebagai konsep politik. Komunitas yang membangunnya tidak membangun menuju sebuah negara. Mereka menunggu Mesias, sebuah peristiwa ilahi yang, dalam teologi mereka, tidak dapat dicapai melalui tindakan politik manusia. Dalam kerangka ini, apa yang disebut sebagai Israel bukanlah pemenuhan sejarah Yahudi, melainkan sebuah percepatan yang dianggap prematur. Hari ini, komunitas tersebut menghadapi tekanan dari pemerintah terkait wajib militer dan persyaratan kurikulum. Sebuah konflik mendasar mengenai apakah negara memiliki otoritas atas komunitas yang tidak memberikan legitimasi kepadanya. Apa yang terjadi ketika suatu tempat menjadi terkenal karena ketidaknyataannya adalah bahwa penolakan teologisnya berubah menjadi persoalan politik. Tempat-tempat seperti Mea She'arim mengingatkan kita bahwa bertahan hidup tidak selalu berarti beradaptasi. Terkadang, itu berarti penolakan total dan kesabaran untuk menunggu dunia yang belum dapat diberikan oleh masa kini. Di punggung bukit barat Gunung Herzl, di mana hutan pinus memberi jalan kepada lahan terbuka
di tepi penurunan panjang menuju dataran pantai, sebuah prisma beton sepanjang sekitar 200 meter membelah punggung bukit dari satu sisi ke sisi lainnya. Struktur itu memasuki lereng bukit di permukaan tanah dan muncul di ujung timur dalam sebuah bukaan segitiga yang membingkai perbukitan Yudea. Cahaya pucat Yerusalem jatuh di atas lereng batu kapur yang telah ada di sini jauh lebih lama daripada peristiwa apapun yang didokumentasikan di dalamnya. Pengunjung yang bergerak melalui bangunan ini selalu berorientasi pada lanskap di luar. Selalu diingatkan bahwa di balik dinding, perbukitan tetap berlanjut dalam ketidakpedulian kunonya. Bagi mereka yang bekerja di sini, para arsiparis, pendidik, dan para penyintas yang merekam kesaksian mereka sebelum waktu mengambilnya, komitmennya sangat spesifik. Bahwa setiap dari 6 juta orang yang terbunuh adalah individu yang nyata. Bahwa anonimitas yang memungkinkan genosida terjadi dalam skala besar akan ditolak. Dan bahwa pekerjaan untuk memberi nama dengan tepat. Yad Vashem menjadi seperti sekarang karena negara ini dibangun di atas argumen yang membutuhkan dokumentasi tersebut sebagai fondasinya. Bahwa kehadiran Yahudi di tanah ini bukanlah sekedar preferensi politik, melainkan kebutuhan historis. Monumen anak-anak melipat gandakan satu nyala lilin menjadi 1,5 juta titik cahaya, dengan satu nama dibacakan untuk masing-masing. Rekaman itu, Yerusalem tidak memiliki sungai besar, pelabuhan, minyak, atau sumber daya apapun yang secara rasional akan diperebutkan oleh peradaban dalam sejarah. Namun, lebih banyak darah manusia telah ditumpahkan untuk mengklaim punggung bukit batu kapur ini daripada hampir semua tempat lain di bumi. Setiap kekaisaran yang mencoba menghapusnya justru menghilang lebih dahulu. Setiap tembok yang dibangun untuk memisahkan pada akhirnya runtuh. Dan kota ini tetap berdiri bukan karena pertahanannya selalu berhasil, melainkan karena makna yang diberikan manusia kepadanya terbukti lebih tahan lama daripada setiap kekuatan yang pernah dikirim untuk menghancurkan makna tersebut. Ketika gangguan iklim, pengungsian massal, dan ketidakstabilan mendorong dunia menuju kondisi yang selama ini telah dialami Yerusalem, kota ini berhenti terlihat sebagai pengecualian dan mulai tampak sebagai sebuah latihan. Sebuah demonstrasi selama 5.000 tahun tentang apa yang manusia rela tanggung demi sebuah tempat yang telah mereka putuskan, melampaui akal sehat, bahwa mereka tidak dapat meninggalkannya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.